Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fuad Hasan. Saya mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Sains dan Teknologi untuk program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video pembuatan aplikasi restoran sederhana berbasis Java. Di sini saya akan menggunakan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Lalu menggunakan array dan string. Lalu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if, switch, dan nested if. Lalu saya juga menggunakan struktur pengulangan seperti for, while, dan juga do while. Oke, langsung saja kita buat pengkodeannya di kode editor. Di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA dari JetBrains.
Oke, saya akan menjelaskan kode yang saya buat. Di sini saya punya file menu dan file main. Di file menu di sini ada properti nama dengan tipe datanya string. Di sini untuk menyimpan nama menu seperti nasi goreng atau nama minuman gitu, es teh. Lalu di bawahnya ada properti kategori, di sini untuk menyimpan kategori ya, kayak makanan atau minuman. Terus ada properti harga yang punya tipe data double. Nah, pada constructor di sini, constructor ini dipakai untuk membuat objek menu baru di sini nih. Nah, parameternya ada nama, ada kategori, ada harga sesuai sama properties ya. Dimana nanti properties ini nilainya itu diambil dari parameter ini. Oke. Lalu kita masuk ke main. Oke, di sini di file main ada kelas main, di mana di kelas main ini ada properti daftar menu yang tipe datanya itu menu array, di mana menu itu tadi objek menu yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini array-nya mempunyai kapasitas maksimal 100 item. Nah, array ini digunakan untuk menyimpan semua menu restoran yang nanti dibuat diinputkan gitu. Lalu ada juga properti jumlah menu. Nah, jumlah menu ini untuk menyimpan berapa banyak menu yang saat ini terisi di dalam daftar menu. Setiap kali ditambahkan, jumlah menu akan bertambah 1. Tipe datanya integer. Lalu ada indeks menu dipesan. Nah, indeks menu dipesan ini bentuknya array, di mana array ini menyimpan indeks menu yang dipesan pelanggan. Misal indeks menu dipesan 0 sama dengan 2. Artinya pesanan pertama adalah menu di posisi indeks kedua pada daftar menu. Lalu ada jumlah dipesan. Nah, di sini jumlah dipesan juga array integer. Array ini menyimpan jumlah porsi untuk setiap menu yang dipesan. Misalnya jumlah dipesan indeks ke 0 sama dengan 3. Artinya pesanan pertama dipesan 3 porsi seperti itu. Lalu ada jumlah pesanan. Di sini tipe datanya integer. Nah, variabel ini menyimpan beberapa item berbeda yang dipesan pelanggan. Setiap kali pelanggan memesan menu baru yang belum ada di pesanan, nilainya akan bertambah. Lalu saya juga membuat scanner. Objek scanner ini dipakai untuk membaca input dari keyboard seperti pilihan menu, jumlah pilihan menu, jumlah pesanan, harga baru dan lain-lain. Oke, selanjutnya method main. Pada method main ini titik programnya akan dijalankan dari sini gitu. Dimana dia akan memanggil init menu awal untuk mengisi menu awal minimal 4 makanan dan 4 minuman. Lalu membuat loop menu utama menggunakan do while ini. Lalu menampilkan menu utama dengan tampilan menu utama, mengambil input pilihan pengguna menggunakan baca int di sini, baca int. Lalu menggunakan switch case. Apakah si usernya memilih menu pelanggan atau menu pemilik, seperti itu. Dilakukan switch case di sini. Kenapa menggunakan switch case? Karena memang pilihannya sudah ketahuan, ada jumlahnya ada 3 misalnya kayak gitu. Makanya lebih cocok pakai switch case. Nah, loop akan terus berjalan selama pilihan tidak sama dengan 3. Seperti itu. Di sini terlihat penggunaan do while untuk menu utama dan switch untuk struktur keputusan berdasarkan pilihan user. Oke, selanjutnya di sini ada tambah menu baru. Di sini ada static void, tambah menu baru.
metode ini dipakai untuk menambahkan satu menu baru ke array daftar menu. Nah, di sini kita akan ngecek dulu nih apakah jumlah menu itu melebihi dari daftar menu length panjangnya, di mana panjangnya itu kan tadi 100. Jika melebihi maka akan mengirimkan kapasitas jika jumlah menunya lebih besar daripada daftar menu.length maka akan mengirim kapasitas menu penuh gitu. Jika tidak, di sini kita akan membuat objek menu baru, terus simpan ke daftar menu dengan indeks sesuaikan jumlah menu sama value dari jumlah menunya gitu. Lalu jumlah menu akan ditambahkan lagi, nilai jumlah menu akan plus ditambahkan 1. Nah, metode ini dipakai 2 kali untuk inisiasi data. Lalu di menu pemilik saat pemilik ingin menambahkan menu baru, seperti itu, tambah menu baru. Oke, selanjutnya adalah init menu awal, di mana kita menambahkan menu pertama kali gitu. Nah, metode ini digunakan untuk mengisi data menu awal restoran. Di dalamnya saya memanggil tambah menu baru beberapa kali untuk menambahkan 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Dengan cara ini saat program dijalankan, Resto sudah punya menu default tanpa perlu input manual dulu. Nah, ini init menu awal. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke metode tampil menu utama. Nah, pada metode ini dia bertugas untuk menampilkan teks pilihan menu utama ke layar, yaitu menu pelanggan, menu pemilik, dan keluar. Metode ini memisahkan tampilan menu utama dari logika di main sehingga kode lebih rapi. Lalu ada menu pelanggan. Metode ini di menu pelanggan ini seluruh proses pemesanan pelanggan ada di sini. Yaitu di sini panggil reset pesanan untuk mengosongkan data pesanan sebelumnya. Lalu buat variabel input untuk membaca input pelanggan. Lalu masuk ke loop duel. Di sini masuk ke loop. Lalu akan menampilkan daftar menu dengan tampilan daftar menu. Di sini kita akan dimintakan input nomor menu atau kata selesai. Jika input selesai, maka dia akan break. Jika input bukan angka, tampilkan pesan dan ulangi. Jika bukan angka, tampilkan pesan dan ulangi. Seperti itu. Jika angka 0 artinya selesai juga. Jika nomor di luar range menu, tampilkan pesan dan ulangi. Jika nomor di luar range menu, kayak misalnya ternyata nomor itu tuh nggak ada, bukan nomor yang ada di daftar menu gitu, maka dia akan minta dimasukkan ulang. Nah, kalau valid, minta jumlah dengan masukkan jumlah pesanan. Nah, jika jumlah lebih kecil sama dengan 0, pesan error. Dan kalau valid, panggil tambah ke pesanan. Setelah keluar dari loop, jumlah pesanan sama dengan 0. Tampilkan pesanan tidak ada pesanan kalau jumlah pesanannya 0, kalau ketika sudah keluar dari loop ini. Jika ada pesanan, panggil cetak struk. Di metode ini terlihat penggunaan duel untuk loop pemesanan, if dan if else untuk validasi input, dan continue break untuk kontrol alur pemesanan. Selanjutnya ada reset pesanan. Metode ini digunakan untuk mengosongkan data pesanan sebelum pelanggan melakukan pemesanan baru. Kita akan mengeset jumlah pesanan menjadi 0, reset isi indeks menu dipesan dan jumlah dipesan menjadi 0 dengan loop for. Ini memastikan pesanan sebelumnya tidak tercampur dan dengan pelanggan baru. Lalu ada juga tambah ke pesanan, di mana di sini punya parameter indeks menu dan quantity. Metode ini menambahkan satu item menu ke array pesanan. Alurnya loop dari i sama dengan 0 hingga jumlah pesanan. Jika
indeks menu dipesan. I sama dengan indeks menu, artinya menu ini sudah pernah dipesan. Jadi saya hanya menambah jumlah dipesan berdasarkan indeksnya dan langsung return. Jika tidak ditemukan menu yang sama, maka simpan indeks menu di indeks menu dipesan berdasarkan jumlah pesanannya. Simpan quantity di jumlah dipesan berdasarkan jumlah pesanannya. Tambah jumlah pesanan. Dengan cara ini, jika pelanggan pesan menu yang sama 2 kali, yang tersimpan tetap satu baris dengan jumlah yang ditambahkan ke pesanan sebelumnya gitu. Kalau menunya sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada cetak stroke. Di sini ada cetak stroke. Pada cetak stroke, metode ini bertugas untuk menghitung total diskon pajak dan menampilkan stroke. Di sini kita akan menampilkan judul stroke, inisiasi, subtotal sama dengan 0, total minimum harga sama dengan 0, total minuman quantity sama dengan 0. Lalu lakukan loop for semua pesanan. Ambil objek menu dari daftar menu berdasarkan indeks menu dipesan indeks ke I, lalu hitung total per item sama dengan harga dikali quantity. Di sini harga dikali quantity. Nah, tampilkan nama, kategori, jumlah, harga per item, total per item. Tambah subtotal dengan total per item. Jika kategori minuman, tambahkan total minuman harga dan total minuman quantity. Oke. Hitung dan tampilkan pajak 10% sama dengan 10% dari subtotal. Biaya pelayanan tetap sama dengan 20.000. Hitung diskon 10% jika subtotal lebih besar daripada 100.000, potongannya 10% dari subtotal. Hitung promo beli 1 gratis 1 minuman jika subtotal lebih besar daripada 50.000 dan total minuman kuantitinya lebih besar sama dengan 2, potongan harga rata-rata 1 minuman. Total bayar. Sini total bayar. Total sama dengan subtotal plus pajak plus servis dikurang potongan diskon 10 dikurang potongan beli 1 gratis 1. Tampilkan semua komponen dan total akhir. Oke, di metode ini saya mempraktikkan for loop, if else, dan multiple kondisi. Operasi aritmatika untuk pajak, diskon, dan total. Oke, selanjutnya ada metode menu pemilik. Metode ini menangani menu untuk pemilik restoran, yaitu manajemen menu untuk menggunakan duel untuk menampilkan lihat daftar menu, tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu, kembali ke menu utama. Mengambil input dengan baca INT menggunakan switch, yaitu case 1 untuk panggil tampil daftar menu, case 2 untuk tambah menu pemilik, case 3-nya untuk ubah harga menu, case 4 untuk hapus menu, dan case 5 kembali ke menu utama. Default, tampilkan pesan jika pilihan tidak valid. Di sini saya menggunakan kombinasi duel dan switch untuk navigasi menu admin. Oke. Selanjutnya ada metode tampil daftar menu. Metode ini menampilkan daftar menu dengan dipisahkan berdasarkan kategori. Nah, tampilkan judul daftar menu, tampilkan bagian makanan, loop for dari 0 sampai jumlah menu. Kalau daftar menu indeks ke I tidak 0 dan kategorinya makanan, tampilkan nomor, nama, dan harga. Untuk tampilkan bagian minuman, loop yang sama tapi filter kategorinya minuman. Di sini saya mempraktikkan penggunaan for dan if untuk mengelompokkan menu sesuai kategori. Oke, selanjutnya ada metode tambah menu pemilik. Nah, tambah menu pemilik ini dipakai saat pemilik ingin menambahkan menu baru. Alurnya itu kita menampilkan judul, meminta input nama menu, lalu di sini kita akan menggunakan loop, pakai loop.
Kita pakai loop while untuk validasi kategori. Minta input kategori, jika makanan atau minuman maka di break. Kalau tidak, tampilkan pesan kategori tidak valid dan ulangi. Lalu kita minta input harga dengan baca int, panggil tambah menu baru dengan parameter nama, kategori, harga untuk menyimpan ke array. Lalu tampilkan pesan bahwa menu berhasil ditambahkan. Di sini terlihat penggunaan while dan if untuk validasi, pemakaian kembali metode tambah menu baru yang sudah ada. Di sini kita fungsinya untuk nambahin menu seperti itu. Jadi yang bisa nambahin menu itu ada di menu pemilik ya. Ininya, tambah menu pemilik. Seperti itu. Lalu ada ubah harga menu. Di ubah harga menu ini, metode ini digunakan untuk mengubah harga salah satu menu. Validasinya, pertama kita diminta untuk nomor menu yang mau diubah, lalu divalidasi jika nomornya di luar range atau objek di array, tampilkan pesan dan return. Ambil objek menu yang dipilih kalau nilainya ada, tampilkan nama dan harga saat ini. Minta konfirmasi untuk perubahan harganya. Jika minta harga baru dengan scanner, dibaca int tuh. Terus set harganya ke harga baru. Tampilkan pesan bahwa berhasil diubah. Selain itu, tampilkan pesan bahwa perubahan dibatalkan. Di sini saya menggunakan nested if. Pertama if untuk cek nomor valid, di dalamnya if lagi untuk cek konfirmasi ya atau no. Yes atau no. Lalu ada hapus menu. Oke, pada metode ini digunakan untuk menghapus salah satu menu dari daftar. Nah, di sini kita akan minta nomor menu yang akan dihapus, lalu melakukan validasi seperti sebelumnya. Seperti yang ada pada ubah harga menu. Divalidasi dulu apakah mau iya atau tidak dihapus gitu. Lalu ambil objek menu yang dipilih dan ditampilkan. Di sini juga ada contoh nested if plus konfirmasi sebelum eksekusi sesuai permintaan soal. Nah, ada lagi di sini baca int. Nah, ini sebenarnya ini untuk mengelola scannernya di sini. Nah, pada baca int ini, menu ini adalah helper untuk membaca input angka dengan aman. Jadi udah dibikin validasi apa yang di input scanner, karena biasanya input scanner tuh hasilnya itu string. Nah, alurnya kita menjalankan looping. Lalu di sini kita diminta untuk masukin di input, terus parse int dengan integer parse int. Jika berhasil, return nilainya. Nah, jika error, di sini kita akan menangkap nomor format exception. Tampilkan pesan input harus angka dan ulangi. Dengan metode ini, semua input angka di program lebih aman. Tidak mudah crash hanya karena user salah input. Oke, sekarang saya akan mencoba menjalankan aplikasi yang sudah saya buat. Di sini saya akan menjalankan main Java-nya. Oke, kita menjalankan main Java-nya. Nah, ini tadi muncul menu utama di sini, pemilihan. Ada menu pelanggan, menu pelanggan, menu pemilik, dan keluar. Misalnya kita menu pelanggan. Oke. Di sini ada daftar menu nih. Ini ada default menunya, default menu yang udah kita inisiasi di init menu awal. Nah, masukkan nomor menu yang ingin dipesan, misalnya mie goreng. Masukkan jumlahnya 2. Oke, udah tuh. Kita inputkan lagi misalnya minumannya es jeruk 5. Es teh 5, jumlahnya 2. Oke, jika masukkan 0 atau ketik selesai, kita masukkan 0. Oke, aplikasinya berhenti dan muncul pembayaran. Seperti itu. Muncul struknya seperti itu. Dan di sini di bawahnya kita akan masuk ke menu awal lagi, di mana ada menu pelanggan dan menu pemilik. Kita
Masuk ke menu pemilik sekarang. Nah, di sini ada lihat daftar menu. Nah, tuh ada daftar menu. Lalu di sini ada tambah menu baru. Nah, misalnya menu barunya itu makanan, harganya 20.000 seperti ini. Oke, kita berhasil. Lalu ubah harga, misalnya di sini kita mau ngubah harga nasi goreng, kita yes, masukkan harganya 30.000. Oke, sekarang kita lihat daftar menunya. Nah, menu nasi gorengnya udah berubah, berarti berhasil tadi. Kita hapus menu. Tadi kan kita menambahkan keripik, coba kita hapus. Oke, coba kita lihat lagi, lihat daftar menu. Nah, keripiknya juga udah hilang, berarti hapusnya berjalan. Nah, kita kembali ke menu utama. Di sini kita bisa keluar. Nah, program berjalan selesai seperti itu. Oke, coba kita tes lagi. Tadi di menu pelanggan masih ada pilihan sepertinya. Oh, menu pelanggan hanya order ya. Di sini misalnya kita mesen input 1, jumlahnya 2, terus 6, jumlahnya 2. Nah, kita kan tadi mencet 0, sekarang kita selesai. Nah, programnya berhenti juga seperti itu. Dan ini kita keluar. Oke. Nah, jadi secara keseluruhan kelas menu saya gunakan untuk menyimpan satu item menu dengan nama, kategori, dan harga. Di kelas main saya menggunakan array menu untuk mengelola daftar menu dan 2 array integer untuk menyimpan pesanan pelanggan. Saya menggunakan berbagai struktur keputusan di mana if else, if, switch, dan nested if untuk validasi input, pemberian diskon, dan navigasi menu. Saya juga menggunakan struktur penggunaan for untuk menampilkan daftar menu dan menghitung total, while untuk validasi input, dan dual untuk loop menu utama dan pemesanan. Program ini mendukung dua peran, pelanggan yang bisa memesan dan melihat struk, dan pemilik restoran yang bisa menambah, mengubah, dan menghapus menu. Dengan demikian program ini sudah memenuhi indikator yang diminta, sekaligus memberikan contoh nyata penggunaan array, string, struktur keputusan, dan struktur pengulangan dalam sebuah aplikasi restoran sederhana. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata atau ada materi yang kiranya keliru, saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Bye bye.